capek menulis. Mudah-mudahan bisa. Mungkin saya tutup aja yang ini supaya tidak bikin lama. Kelihatan kan? Ini cerita-cerita yang kemarin. Ada, ini saya pakai tapeceng yang edisi 1 kayaknya. Ini saya nggak tahu cara nulis di sini gimana. Harus bayar kayaknya. Harusnya pakai sodo kali ya, pakai itu bisa sih harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi kosmologi itu kosmo artinya adalah order, keteraturan, logi dan seterusnya. Jadi kosmologi adalah kita mempelajari alam semesta sebagai suatu kesatuan yang utuh, sejarahnya, masa depan, dan isi-isinya, galaksi, ada namanya struktur skala besar gitu ya, bagaimana itu terbentuk, evolusinya dari awal sampai akhir. Nah, asumsinya adalah bahwa hukum fisika itu adalah sama di semua, pada setiap waktu dan di mana-mana. Jadi ini adalah hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum sebetulnya kalau pakai bahasa matematiknya. Nah, ini sebagian besar kita percayai, tapi mungkin saja kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, atau mungkin ada hal-hal yang dilanggar juga di sini. Kita nggak tahu mengenai dark energy masih gelap, dan dark matter masih gelap, maka disebutnya dark. Ini kalau udah ketahuan namanya ganti, bukan dark apa nggak tahu ya, tapi yang jelas masih dark sampai sekarang ya. Nah, cara kita mempelajari kosmologi ya kita melihat ke masa lalu, yaitu past light cone. Jadi ketika kita melihat ke langit, kita melihat masa lalu. Ini yang kemarin kita bahas. Ini istilah orang astronomi yang parsek-parsek gitu ya. Jadi salah satu pertanyaan mengenai kosmologi itu, apakah betul-betul alam semesta kita itu homogen dan isotropik? Nah, kalau kita lihat jelas-jelas tidak homogen, karena kita lihat di sebelah kanan itu ada si Jupiter, sebelah kiri ada Mars, dan berbeda-beda ya. Jadi matahari di atas dan bulan di samping dan seterusnya, sehingga harapan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tetapi kalau kita zoom out gitu ya, kita besar-besarkan, ya di zoom out tuh ya dikecil-kecilkan, misalnya kita lihat makin jauh, makin dalam skala yang besar, sampai 100 megaparsec. Parsec tadi kalau lupa ya lihat lagi, saya nggak pernah hafal itu parsec itu definisinya itu angka-angkanya, jadi 206.000 AU gitu ya, astronomical unit. Jadi kalikan lagi 10⁻11, pokoknya gede banget. Atau ini gampangnya adalah 1% 3,26 light year gitu ya, mungkin light year lebih gampang. Jadi kalau kita lihat dalam skala yang besar, 300-an megaparsec gitu, maka bisa dilihat bahwa ini cenderung homogen gitu ya strukturnya. Jadi cenderung homogen. Kalau kita lihat kemana-mana pasti sama gitu ya, dalam skala yang begitu besar. Jadi kita melihat, nanti ini kita gunakan untuk aproksimasi dalam membahas kosmologi. Nah, salah satu hal yang terjadi dalam sejarah penelitian kosmologi yang disebut dengan Olbers Paradox tahun 1826, yang bertanya, jika kita dikelilingi oleh begitu banyak bintang-bintang, sama seperti yang ini tadi, uniform galaksi, bintang di mana-mana, kenapa sih langit itu begitu gelap? Kan itu kan harusnya kan terang ya, terang benderang, karena kan semua cahaya akan berkumpul, akan saling dijumlahkan itu intensitasnya, sehingga kalau kita melihat ke langit pasti terang ya kalau banyak bintang di atas sana. Nah, jadi asumsinya kalau kenapa langit itu gelap, asumsinya adalah alam semesta itu ini sampai munculnya paradoks ya, dasar dari paradoksnya adalah alam semesta itu tak hingga, jadi tanpa batas pada waktu itu ya, terus diisi oleh bintang secara uniform dalam skala besar, oke bisa dianggap seperti itu, dan tidak berubah dan eternal. Jadi dengan asumsi sini maka
harusnya langit itu tidak gelap gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau untuk cahaya maka intensitasnya turunnya kan 1/r² ya, 1/4 pi r². Biasa kalau satu sumber dia menyebar ke permukaan bola, tetapi luas area dari bintang itu adalah sebanding dengan r² atau 1/r² lah, tergantung cara ngelihatnya. Jadi semakin jauh dia semakin banyak kan, gimana gambarnya? Ya. Artinya kalau kita ke atas sana semakin tinggi maka luas areanya makin besar itu ya, untuk satu sudut solid yang sama gitu ya. Jadi sama seperti 4 pi r² juga lah. Jadi kalau kita lihat totalnya maka keterangannya itu konstan gitu ya. Jadi semakin jauh dia semakin banyak tentunya bintangnya kan untuk sudut yang sama. Tetapi karena makin jauh dia berkurang 1/r². Jadi r² kalikan 1/r² intinya adalah konstan. Jadi harusnya terang kemanapun kita lihat ya. Tiap kita lihat ke langit maka selalu ada bintang yang ketemu dengan mata kita sehingga terang. Tetapi kenapa tidak punya demikian? Nah, ini adalah ide munculnya kenapa orang mulai memikirkan mungkin saja alam semesta kita itu tidak tangga dan tidak statik. Intinya begitulah, itu namanya Olbers paradox. Lalu penemuan lain yang penting adalah disebut dengan Hubble's konstan atau penemuan Hubble ya, Edwin Hubble. Sorry. Jadi ekspansi Hubble lah. Saya cari minum dulu. Sakit tenggorokan saya. Kan itu kan jadi D kuadrat plus 4D, ya kan? D kuadrat min 10D plus 4D min 4D. D kuadrat min 4D. Itu langsung ini. Nah, ini adalah eksperimen dari Hubble yang memperhatikan bahwa galaksi itu diamati dengan pergeseran panjang gelombang. Jadi M itu yang dipancarkan dan rect itu artinya yang di-receive, yang diterima. Jadi kita tahu misalkan galaksi ini memancarkan panjang gelombang tertentu, tapi yang kita terima kok beda gitu. Sehingga ada perbedaan yang kita sebut dengan Z. Jadi Z itu adalah redshift-nya, yaitu delta lambda dibagi dengan lambda di sini. Jadi dengan menggunakan efek Doppler relatif fisik kita bisa ambil kasus kalau P-nya jauh lebih kecil dibanding C, jadi maka ini kurang lebih sama dengan 1 per atau P per C saja ya. Jadi redshift itu kurang lebih V per C. Jadi V di sini adalah laju resesi menjauhnya galaksi atau dari pemancar, yaitu galaksi yang memancarkan panjang gelombang atau cahaya tersebut. Dan yang menjadi penemuan pentingnya adalah Hubble menemukan bahwa redshift-nya itu sebanding dengan jarak dari galaksi ke pengamat gitu ya. Jadi Z ini adalah H0 per C, ini adalah konstanta kalikan dengan D. Nah, konstantanya ini disebut dengan Hubble constant nantinya. Jadi semakin karena Z itu kan sebanding dengan V. Berarti semakin jauh D-nya, semakin besar V-nya. Jadi galaksi yang makin jauh dari pengamatan kita itu bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang makin besar. Nah, ini adalah ide pertama orang yang ide pertama tentang alam semesta yang berkembang, expanding universe. Nol itu konstanta ya. Harus satu langkah gitu loh. Ya. Ini data redshift-nya
tahun berapa nih? Tahun 17. Udah lama ya. Jadi eksperimennya udah cukup lama. Ya kan? Y kali Y pangkat 2. Y kali X10, Oke lah, kita skip. Intinya ini adalah datanya, jaraknya ini makin lama makin besar, dan ini redshift-nya digambarkan di grafik yang di sini ya. Oke. Dan yang disebut dengan Hubble constant itu tidak konstan sebetulnya. Hubble constant itu adalah nilainya itu beda dengan kecepatan saya yang kita anggap konstan di mana-mana gitu. Hubble constant itu apa ya? Ya, nilainya itu bergantung pada kapan kita tinjaunya. Jadi yang disebut H0 itu adalah konstanta Hubble pada saat sekarang ini, pada saat T0. Jadi T0 itu perisian epoch pada saat sekarang. Ya sekarang itu ya kurang lebih sekarang lah, bukan sekarang persis kayak di mekanika T dalam detik gitu, karena ini skalanya besar, berarti ya sekarang lah. Jadi yang kita ketahui itu nilainya saat ini dari data itu 72 kurang lebih ya, mega parsec gitu ya, kilometer per second per megaparsec. Dan dari Hubble constant kita bisa menurunkan apa yang disebut dengan Hubble time 13 gigayears yang mungkin sangat dekat sekali dengan yang seringkali diklaim sebagai usia dari alam semesta kita. Ya. Dan juga ada namanya Hubble length, yaitu 4.200 megaparsec. C dikalikan Hubble time dapatnya Hubble length, 1 dibagi dengan Hubble constant, dan jadinya dapatnya adalah Hubble time. Jadi Hubble constant itu apa? Satuannya ya ini tadi apa? Per waktu ya. Nah, ini si Edwin Hubble dengan apa? Rokoknya apa? Istilahnya apa sih? Pak dulu pas Laban suka pakai begini, sekarang udah enggak. Pakai yang panjang. Hubble diagram, di sini kelihatan Hubble diagram ya. Jadi ini adalah kecepatan, yang ini jarak. Oke, jadi kita lihat dia memplot di sini tahun 36. Edwin Hubble itu 1929. Ini apa ini? Bisa jalan nggak? Nggak tahu. Hitam Pak kelihatan. Ya, saya juga hitam. Saya lupa ini kayak video. Saya lupa jalaninnya gimana. Ya, jadi intinya adalah seperti ini. Ini adalah sering digambarkan sebagai balon begitu. Jadi redshift itu disebabkan oleh perkembangan alam semesta ini. Jadi kenapa dia redshift? Karena memang ruangnya makin bertambah besar itu, mengembang. Jadi alam semesta kita itu kalau digambarkan dengan cara seperti ini ya, itu adalah permukaan 2 dimensinya, ya bukan 3 dimensi ya, 2 dimensinya. Jadi kita hidup di 2 dimensi di sini. Dan ini gambarannya tidak sempurna tapi lumayan lah untuk memberikan gambaran. Jadi makin menjauh satu dengan yang lainnya karena alam semestanya berkembang. Ini gambaran-gambaran yang sering kita lihat karena dia berkembang atau ekspansi lebih tepatnya berkembang. Maka dia awalnya pasti ada dalam keadaan yang sangat mampat sekali atau sangat kecil sekali sebelum dia berkembang sangat cepat seperti ini. Intinya adalah begitu. Kelihatan kan gambarnya? Harusnya sih kelihatan karena cuma sharing screen doang. Sharing pixel. Nah, ini Einstein yang dengan teori relativitas umumnya yang memprediksi pengembangan alam semesta. Dan dia melihat sendiri dari teleskop di sini.
Hubble, Adam kurang hafal, dia mau Wilson. Jadi karena ada pengembangan, maka kita bisa menghitung waktu kapan terjadinya Big Bang, ketika mereka atau ketika alam semesta itu menjadi satu titik mestinya begitu. Jadi kita sebut istilahnya Big Bang. Ada yang bilang Big Bang itu bukan ledakan, bukan Big Bang itu ya karena nggak ada yang meledak di situ katanya. Memang nggak ada yang meledak juga sih. Nah, pada saat ini nilai waktu Hubble itu adalah sekitar 13,6, 1,4 plus minus 1,4 gigayears ya. Nah, kalau alam semesta kita itu kosong, nggak ada apa-apa, maka laju ekspansinya itu konstan gitu ya. Dari awal sampai akhir disebutnya adalah T di sini adalah 0. Maka dalam kasus itu usia alam semesta kita itu diberikan ya karena dia konstan, maka ya kita dapatkan 1/H0 saja kan. Jadinya asumsinya kalau alam semesta kita kosong, maka H-nya konstan, maka karena dia konstan, karena tadi H0 itu adalah laju apa? Intinya kan laju resesi per satuan panjang gitu ya. Jadi karena hal demikian, maka waktu terjadinya Big Bang atau usia alam semesta itu ya sama dengan Hubble time-nya. Ini untuk kasus yang alam semesta kosong. Nah, kalau alam semesta kita itu penuh dengan materi dan energi, maka pengembangan alam semesta kita itu akan tertahan oleh materi dan energi tersebut, karena ada gaya gravitasi dari materi dan energi. Karena dia tertahan, maka waktu ekspansinya itu awalnya cepat, sekarang makin pelan, intinya begitu kan ya, karena makin lama makin susah ekspansinya, makin berat lah, kayak balon makin lama makin susah. Sehingga HT lebih besar dibanding 0 ketika T-nya kurang dari 0. Artinya kalau alam semesta kita diperlambat itu artinya apa? Karena kita memiliki data sekarang sehingga yang disebut dengan T0 itu adalah apa? T0 TH gitu ya. Maka usia alam semesta itu lebih pendek dibanding usia Hubble-nya. Betul ya, karena dia kan sekarang diperlambat, sehingga dulu dia dipercepat, sangat cepat dibanding sekarang. Ya, berarti usianya kan terus lebih pendek ya, karena kita memandangnya dari yang sekarang, kalau lambat seperti sekarang ya lebih lama, tetapi dulunya cepat, berarti usianya lebih pendek dibanding yang kita hitung dengan menggunakan Hubble konstan sekarang. Kalau Hubble konstannya adalah konstan betul-betul. Walaupun demikian, biasanya Hubble time itu sering digunakan sebagai aproksimasi saja, dan kurang lebih dekat-dekat segitu juga kan ya, 15, 13, 14 lah. Ya, ini juga beberapa gambar yang bisa dilihat, dicari di internet, banyak gitu ya. Apa yang terjadi? Dari Big Bang, ada namanya berbagai macam era, ada era radiasi, ada dark ages di sini, di mana radiasi mulai hilang sehingga disebutnya dark ages. Terus ada muncul bintang dan galaksi. Di sini dark ages-nya berakhir dan seterusnya sampai kita ada di sini saat ini 13,7 miliar tahun setelah terjadinya Big Bang. Di sini terjadinya matahari solar system itu kira-kira 9,2 miliar tahun setelah Big Bang, atau berarti minus berapa nih, 4 ya, 4 miliar tahun dari sekarang, sebelum sekarang ya. Itu adalah proses-proses yang terjadi. Nah, ada banyak cara untuk menentukan usia alam semesta. Jadi kosmologi itu adalah ilmu yang cukup dan
kaya, gitu ya. Bukan hanya berdasarkan dari pengamatan astronomi saja, tapi berdasarkan dari bidang nuklir, gitu ya. Karena kita mengamati bintang-bintang yang intinya adalah reaksi nuklir yang terjadi di bintang, sehingga orang bisa menebak usia bintang misalkan berdasarkan dari reaksi nuklirnya, dan apa saja materi yang ada di bintang yang masih ada berdasarkan spektroskopi dan seterusnya, dan dibandingkan dengan kondisi awal dari teori model yang dibuat. Nah, kalau kita menggunakan konsep yang dari reaksi nuklirnya, diperoleh data di sini, ini kita tanya orang astronomi yang lebih paham, 13 plus minus 1,5 GHz, jadi kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ada lagi cara lain melihatnya adalah dengan memperhatikan namanya globular clusters, ya. Jadi ini adalah bintang-bintang tua, ya. Dan berdasarkan ini didapat hasil yang berbeda lagi, yang lebih muda, yaitu 12,5 miliar tahun. Ya, jadi itu adalah beberapa pendekatan yang kita nggak bahas detailnya, dan mungkin lebih cocok kalau orang-orang astronomi yang menjelaskan konsep-konsep ini, ya. Tapi ada banyak pendekatan untuk mendapatkan usia dari alam semesta. Dan usia bumi kita itu kurang lebih 4,6 miliar tahun, ya. Bisa sebut tadi 4 miliar tahunan alam solar system. Nah, masalah utama dari kosmologi yang sering dibahas saat ini adalah mengenai dark matter dan dark energy. Jadi dark matter itu beda dengan dark energy. Dark energy itu bisa disebut dengan konstanta kosmologi, tapi dark matter itu artinya adalah kita mengamati bahwa alam semesta kita itu terdiri dari materi yang kita nggak tahu apa itu, tetapi dia memiliki efek gravitasi. Okay. Dan dark matter dibedakan dengan yang luminous. Luminous itu artinya yang bisa kita amati karena dia memancarkan cahaya luminous. Jadi total alam semesta kita itu terdiri dari roh yang luminous dan roh yang dark matter. Roh itu rapat massal. Dan dari situ biasanya kita membandingkan nilaian ini bukan nilai absolutnya, tetapi nilai relatifnya. Jadi kita bandingkan dengan namanya critical density dari dari alam semesta yang kita bentuk, nilainya itu dari konstanta Hubble dan konstanta gravitasi Newton-Gen. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai densitas rapat massa yang kita ambil nilai adalah ini, nanti mungkin munculnya di persamaan Friedman, bisa lebih mudah terlihatnya, tapi seenggaknya ini semuanya konstanta semua, H dan G, dan pertanyaan cuma kenapa 38Pi di sini, ya. Tapi ini namanya adalah critical density yang nanti kita patok, jadi bukan patokan, sebagai acuan saja. Jadi semua kita bandingkan terhadap critical density di mana alam semesta kita akan berkembang tanpa dipercepat, tanpa diperlambat, intinya begitu, ya. Jadi seperti ruang waktu yang flat saja. Nah, jadi kita tidak menggunakan rho, tapi kita menggunakan density parameter yang relatif terhadap rho C di sini, namanya omega besar. Sehingga sama saja yang atas dan bawah ini sama. Ini kita nyatakan dalam omega, berarti omega M adalah omega LM dan tambah omega DM. Ya. Oke, nah karena Hubble constant itu adalah fungsi dari waktu kosmik, maka critical density ini juga berevolusi terhadap waktu, karena H di sini tidak konstan, ya. Dan untuk Hubble constant yang sekarang itu rho C 0 itu selalu mengacu pada saat sekarang, dan kita rho-nya biasanya mundur ke belakang, bukan ke depan, ya. Itu kita meninjaunya ke belakang. Jadi rho C seperti ini ekuivalen dengan energi yang kalau kita lihat 5.500 elektron volt per centimeter kubik, yaitu ini adalah rapat energi dari alam saat ini. Nah, bagaimana kita tahu alam semesta kita tuh rapat massa atau kandungan
luminous matter-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini diukur dengan melihat rapat luminositas dari benda-benda di alam semesta kita. Jadi M itu adalah massa, L itu adalah apa ya? Luminositas. Jadi ini adalah luminositas density persatuan volume, kan ini adalah luminositas, berarti bicara tinggal rapat massa persatuan volume ya. Ini intinya adalah luminositas per volume kalikan dengan massa per luminositas, sehingga dapatnya adalah massa per volume kalau dilihat dari bentuk dimensinya ya. Jadi ini adalah hubungan antara rho Lm dengan definisinya. Dan kita bisa mengamati luminositas density dari pengamatan di langit gitu ya, berapa banyak sih luminositas per satuan volumenya. Dan ini dikalikan dengan massa per luminositas dari data yang diperoleh berdasarkan data-data yang diketahui tentang benda-benda langit. Jadi hitungannya adalah karena kita skala besar, kita menghitung jumlah galaksi per satuan volume. Jadi untuk mendapatkan ini, jumlah galaksi per satuan volume dikalikan dengan rata-rata luminositas per galaksinya. Ya. Jadi dapatlah luminositas, rapat luminositasnya. Nah, ini dari pengamatan didapat luminositas density itu adalah sekitar 0,2 kali 10 ke 9. Ini luminositas dari matahari bagi megaparsec kubik, nah, persatuan volume ya. Ini hasil yang diamati, jadi lumayan gede juga ya. 0,2 kali 10 ke 9 kali dia yang matahari satu. Nah, selanjutnya menentukan M per L-nya nih kan ya. Berarti rasio dari mass to luminosity-nya itu seperti apa. Ini dari mana datangnya juga saya nggak tahu. Pernah dulu tanya, tapi saya lupa. Hanya yang teman-teman astronomi lah. Ini harus tahu. Ini massa per luminositas. Jadi misalkan kalau ada massa, luminositasnya berapa sih? Jadi itu tergantung pada usia dari bintangnya juga ya, karena makin tua bintangnya luminositasnya juga makin redup, tapi massanya juga mungkin berkurang karena dia memancarkan, tapi harusnya pengurangannya tidak terlalu signifikan dengan massanya maksudnya. Ya, tapi kira-kira ini dari ini beberapa hasil tidak selalu seperti ini, setahu saya sih, tapi ini salah satu adalah kurang lebih 4 kali massa matahari per luminositas matahari gitu ya. Jadi kira-kira ini hasilnya. Jadi kalau kita hitung-hitung gitu ya dari pengamatan di alam semesta, yang menarik adalah omega Lm itu sekitar 0,005. Jadi kalau dikali persen 55% gitu ya. Berarti kalau misalkan rho kritikal itu atau omega dengan 1 itu adalah kondisi yang saat ini kurang lebih, maka 5%-nya itu adalah yang bagian luminositasnya saja, yang benda-benda yang kita amati dengan cahaya, bisa diamati dengan cahaya. Sangat sedikit sekali, intinya begitu. Nah, ini yang memunculkan ide mengenai dark matter. Nah, dark matter juga disimpulkan dari namanya rotation curves di galaksi, yang menunjukkan bahwa walaupun kita tidak melihat apapun juga, ternyata gerakan dari orbit dari massa itu mengorbit sesuatu, misalkan mengorbit entah bintang yang lebih besar dan seterusnya, itu menunjukkan seolah ada massa-massa yang tidak terlihat yang mempengaruhi gerakannya. Jadi yang pertama adalah muncul semacam massa yang memiliki daya tarik gravitasi. Misalkan ada massa M mengitari poros atau pusat gayanya di sini di tengah ya, apapun juga itu. Nah, kalau misalkan ini cuma massa di pusat gayanya doang, misalkan M besar, maka kita tahu cara menghitungnya bagaimana. Tetapi dari hasil perhitungan bentuknya kan seharusnya seperti ini ya.
ini turun ke bawah di sini ya. Jadi kecepatan bergantung pada jari-jari gitu ya. Di dalam dan sampai R, suatu dia akan turun gitu ya. Tetapi kita lihat ini grafik rotasinya ini tetap konstan seperti ini. Ya. Yang menunjukkan bahwa massa yang ada di sini itu tidak konstan. Massanya itu karena dia grafiknya konstan, maka ini massanya adalah fungsi dari R gitu ya misalkan ya. M-nya harus sebanding dengan R. Jadi semakin keluar, maka massanya makin besar. Intinya begitu. Jadi seolah kita melihat ada massa yang tidak terlihat yang membuat kurva rotasinya menjadi konstan ketika dia lebih besar dibanding jari-jari dari bendanya gitu ya. R besar di sini ya. Ya ini mungkin seperti di hukum Gauss atau di fisik magnet juga mirip seperti ini ya. Nah itu disebutnya adalah disebut dengan dark matter. Nah ini beberapa data yang menunjukkan adanya dark matter rotation curve-nya. Jadi gambarnya memang tidak sebagus yang tadi, itu kan teoritisnya, tetapi ini menunjukkan contoh-contoh dari rotation curve ya. Ini M33 galaksi triangulum. Intinya adalah kita bisa menjelaskannya dengan adanya dark matter. Ini adalah pusat galaksinya kan ya. Dan ini berotasi, jadi kalau dia bahkan dia keluar dari jauh dari lingkungan sini pun benda-bendanya itu ternyata seolah masih ada massa yang di sini ya, yang tidak terlihat. Nah ini beberapa contoh lagi rotation curve-nya. Nah kira-kira segitulah. Nah, materi yang luminos yang bisa dilihat yang memancarkan cahaya itu harusnya adalah materi baryonik. Baryonik itu adalah yang dibentuk dari yang membentuk inti atom kayak proton, neutron, dan seterusnya itu adalah baryonik, baryon. Karena itu adalah yang memiliki massa pembentuk dari atom. Tapi kita tahu bahwa tidak semua materi baryonik itu memancarkan cahaya. Sehingga kita bisa pisahkan materi baryonik itu menjadi materi yang memancarkan cahaya, LM, atau yang dark matter baryonik. Jadi baryonik tapi tidak bisa kita amati. Di contohnya yang tidak bisa kita amati itu adalah planet karena tidak memancarkan cahaya, kecuali dia dipantulkan oleh matahari yang dekat-dekat, tapi yang jauh kita susah. Atau sisa-sisa bintang seperti black holes, white dwarfs, bintang katai putih, katai coklat, dan seterusnya ya. Dan gas di antara bintang yang ada di galaksi-galaksi yang tidak bisa kita lihat. Nah, dark matter bisa kita pisahkan dari yang baryonik dan yang eksotik, yang non-baryonik. Nah, kalau yang non-baryonik itu ya kita sebut aja eksotik. Jadi dark matter itu ada dua, yang baryonik dan yang eksotik. Nah, kalau yang non-baryonik itu kita pisahkan juga, kemungkinannya adalah yang disebut dengan hot. Kalau istilah hot itu biasanya adalah energinya tinggi atau cepat, seperti neutrinos. Dan cold dark matter yang disebut dengan WIM, contohnya yaitu weakly interacting massive particles yang kita tebak mungkin aksion. Ini semua spekulasi ya. Nah, neutrino kayaknya belum juga, atau mungkin ada yang riset, setahu saya sudah di exclude atau bagaimana neutrino, saya lupa ya. Dalam ngikutin ini, tapi neutrino adalah salah satu calon untuk dark matter yang risetnya juga masih ada dan eksperimennya juga kelihatannya masih jalan ke saat ini.
Sehingga total massa dari alam semesta itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang luminos, yang kelihatan, dan dark matter yang tidak kelihatan. Yang luminos dan dark matter itu bisa dibagi lagi sebagai, maksudnya bisa dituliskan sebagai baryonic dan yang eksotik. Yang baryonic itu ada yang dark baryonic juga di sini. Atau bisa kita bisa menjadi yang luminos, yang baryonic dark matter, dan yang eksotik. Nah, yang kita nggak tahu itu adalah yang eksotik di sini. Nah, dark matter yang non baryonic itu ditemukan. Ditemukan itu artinya bukan menemukan apa itu dark matter-nya, tetapi konsep ini ditemukan oleh Zwicky pada tahun 1937. Ya. Dia yang menyimpulkan bahwa adanya dark matter di sini. Tapi kita nggak tahu apa itu dark matter. Dan dikonfirmasi oleh pengukuran-pengukuran yang lebih modern, ya. Sampai tahun 70 di sini dengan menggunakan kurva rotasi, jadi terbukti bahwa memang dark matter itu ada. Jadi ada berbagai macam teori, ada yang mengatakan mungkin model kita yang salah, dark matter itu nggak ada, atau mungkin eksperimen kita yang salah. Jadi, cara kita ngukur itu karena modelnya salah, mungkin cara eksperimen kita salah sehingga semua salah. Dan seterusnya. Jadi, tapi kemungkinannya macam-macam lah. Ini saya skip saja kayaknya. Filial Nasus nih statik ya. Oke. Jadi, nah, mana? Nah, sekarang faktorisasi aljabar. Selama ini, kalau kamu jadi kalau kita lihat sekarang rapat massa dari alam semesta pada saat ini dengan berbagai macam metodologi, tanpa kita bahas di sini apa saja metodologinya, dan kita dapatkan di sini rapat massanya relatif terhadap rho kritikal tadi adalah sekitar 0,30%-an plus minus 5% gitu ya. Jadi adalah rapat massa dari alam semesta. Jadi selain rapat massa dari materi-materi yang baryonic di sini dan yang eksotik itu, kita juga memiliki rapat massa dari radiasi. Tetapi karena radiasi begitu kecil, biasa kita cukup abaikan yang radiasi. Dan di sini dari perhitungan dari yang kita amati 30%, 0,30 itu 0,04 itu dari baryonic, termasuk yang dark baryonic. Dan karena yang baryonic itu jauh lebih besar banding dengan yang luminos, karena kita banyak juga kan yang tidak kelihatan baryonicnya, dan ini jauh lebih kecil dibanding yang omega M 0,3 dibandingkan dengan 0,04, maka sisanya pasti adalah yang eksotik, sehingga yang eksotik itu praktis mendekati dengan omega M kita yang 0,3 tadi, sehingga omega M kita adalah 0,3, maka sebagian besar itu adalah eksotik. Kurang lebih 90% dari materi alam semesta kita itu dibuat atau dibentuk oleh materi hitam, materi gelap yang non-baryonic yang kita nggak tahu apa itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya, jadi dark matter dan seterusnya ya. Oke. Jadi yang tadi itu sekitar berapa? 30%, 0,3 ya, 0,3 itu 4,9 tambah 26,8 kurang lebih itu 0,3. Tapi dari 0,3 itu 90%-nya adalah dark matter yang kita nggak tahu. Yang kita kenal cuma daerah yang biru muda yang sedikit ini saja. Sisanya nanti kita sebut dengan dark energy. Oke. Ada penggambaran yang lain lagi. Dan seterusnya sama ya kayak tadi lah. Ini lagi, banyak banget gambarnya.
Oke. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Itu pengantar saja dulu. Nah, nggak ada, kita lanjut ke cosmological principle. Jadi prinsip kosmologi menyatakan bahwa alam semesta kita itu homogen dan isotropik. Ya, betul pada skala besar. Kalau skala kecil tentu salah ini. Dan ini juga ditunjukkan ketika kita meninjau cosmic microwave background yang cukup homogen. Ketidakhomogennya itu cuma pada skala 0,0001 atau 10⁻⁻5 temperatur Kelvin. Jadi variasinya sangat kecil sekali. Nah, ketika kita mempelajari kosmologi, kita menggunakan namanya prinsip kosmologi seperti yang di atas tadi, tapi yang mengatakan bahwa pada setiap epoch, pada setiap saat, yaitu pada saat waktu tertentu, maka alam semesta itu homogen dan isotropik. Artinya sama seperti prinsip Kopernikan, kita tidak memiliki lokasi khusus yang kita bisa jadikan acuan absolut gitu ya. Dan kenapa kita menggunakan prinsip kosmologi? Karena ini akan mempermudah banyak hal dalam perhitungan kita dan juga parameter-parameter yang digunakan nanti akan jauh lebih sedikit. Dan kita bisa menggunakan berbagai macam namanya perturbasi nanti untuk menghasilkan pola-pola yang akan muncul di alam semesta kita yang kita mulai dengan homogen di sini. Jadi sebutnya seeding density perturbation dan seterusnya, itu teori-teorinya banyak saat ini. Jadi struktur besar dalam alam semesta bisa muncul seperti yang kita amati dengan melakukan perturbasi-perturbasi. Nah, cosmological principle itu digunakan sedemikian rupa sehingga kita bisa menganggap alam semesta kita itu sebagai fluida saja, cosmic fluid. Dan karena alam semesta kita mengembang, kita menggunakan apa yang disebut dengan sistem koordinat co-moving. Artinya dia ikut berkembang bersama dengan alam semesta kita. Jadi kalau tidak ada dinamika, maka X-nya itu konstan, tapi X konstan kita itu X konstan yang berkembang, bertambah besar gitu ya, jarak satu dengan yang lainnya. Jadi kayak semacam kerangkanya itu makin lama makin mekar gitu ya. Tetapi X-nya nilainya tetap sama, nggak berubah. Misalkan karena dia makin besar maka nilai X-nya berubah, tidak. Jadi ketika pada titik yang sama, titik sama walaupun dia makin menjauh gitu ya. Intinya itu co-moving coordinate system. Nah, di dalam co-moving coordinate system itu T itu adalah proper time dari setiap elemen fluidanya, dan X itu adalah koordinat spasial yang dibawa oleh setiap elemen fluidanya. Jadi di sini koordinatnya ikut berkembang bersama dengan alam semesta. Intinya begitu ya. A fight through the universe. Ini ada video harusnya. Nggak tahu. Ya, kayaknya nggak jalan. Jadi alam semesta kita itu sebetulnya memiliki struktur yang menarik juga. Ada fiber-fiber atau apa ini namanya. Jadi kalau kita ini lihatnya dari mana ujungnya, kita lakukan ini 100 H-1 megaparsec 10 15 5 ya, ini makin jauh ya, atau makin dekat ya. Ini 2, ini setengah. Ya, jadi kalau kita lihat itu ada struktur yang semacam kayak apa, garis-garis seperti ini ya. Dan kalau kita zoom, kita lihat ini makin dekat, dan seterusnya, maka kita bisa lihat, kita bisa zoom in atau zoom out, dan kita bisa melihat struktur dari alam semesta kita yang begitu kompleks, yang disebut dengan filamen, disebutnya filamen ya. Networks of
great filaments. Ini ada void ya, kosong gitu ya, kumpulan-kumpulan. Jadi ini isinya ini galaksi-galaksi juga. Ini bukan bintang ya, galaksi atau bukan kumpulan galaksi gitu ya. Ini kita zoom lagi di sini, zoom lagi di sini ya, dan seterusnya. Jadi alam semesta kita tadi dari great filaments. Jadi kalau kita gunakan konsep fluida tadi sebenarnya tidak 100% tepat, tapi bisa nanti kita lakukan berbagai macam metode untuk mendapatkan struktur-struktur tambahan di alam semesta kita. Oke, nah kita masuk ke kosmologi dengan metrik yang terkenal yaitu Robertson-Walker metrik. Nah, metrik ini yang perlu diingat adalah dia dinyatakan dengan co-moving coordinates ya. Jadi bukan koordinat yang diam seperti biasa, tapi co-moving coordinates bersama, bergerak bersama dengan pengembangan alam semesta. Dan waktu koordinat time-nya itu adalah corporate time dari elemen fluida, sehingga G00-nya kita ambil -1 ya. Kalau kita ambil slice, dan untuk satu T tertentu kita potong, untuk nilai T tertentu, potongan space like-nya, maka kita bisa pilih, ini tergantung pemilihan kita ya, kita bisa pilih, waktu pun kita pilih, tapi kita pilih spatial axis-nya itu tegak lurus dengan time axis. Karena kalau di dalam relativitas khusus atau umum terutama gitu kan kita waktu dan komponen space like itu suka-sukanya kita pilih, yang penting kalau waktu ya harus time like gitu ya, sedangkan yang spasialnya itu adalah bersifat spasial ya, space like. Jadi kita pilih tegak lurus sehingga komponen metrik yang antara waktu dan ruangnya itu 0. Kita bisa pilih seperti ini, intinya begitu. Nah, partikel yang diam di dalam co-moving frame itu artinya dia sebetulnya sedang jatuh bebas dalam medan gravitasi dari alam semesta kita kan ya. Jadi sistem kita kan banyak partikel, energi dan seterusnya, sehingga dia dalam kondisi jatuh bebas itu artinya dia diam tanda kutip ya dalam co-moving frame kita. Jadi karena itu dia pasti mengikuti geodesik yang diturunkan dari persamaan geodesik yang sebelumnya. Jadi karena dia diam, maka dx-nya ini kan sama dengan 0, dxi ya, yang ruang ya. Kalau kita ambil dxi sama dengan 0, maka tersisa cuma dx0, dx0 ya. Ini dx0 kuadrat, dx0 dx tau kuadrat, artinya maka kita masukkan di sini dengan menggunakan gamma 00 mu sama dengan 0, ini dengan melakukan perhitungan dari koneksi afinnya, maka kita dapatkan sebagian ininya 0 kan ya, berarti dx I-nya juga tetap 0, berarti yang kita dapatkan adalah dx I d tau itu sama dengan 0, atau d kuadrat xi per d tau kuadrat turunan kedua adalah 0. Jadi artinya partikelnya tidak dipercepat, tidak diperlambat, artinya kecepatannya 0, jadi dia diam, bukannya tidak dipercepat, diperlambat, tapi dia diam relatif terhadap kerangka co-moving kita. Nah, ini sesuai dengan yang kita harapkan karena ini adalah kerangka co-moving. Jadi walaupun dia bergerak dalam tanda kutip, tapi dia diam terhadap kerangka co-moving kita. Nah, ini adalah metrik dari Robertson-Walker. Yang bagian waktu-waktunya adalah -1, suku diagonalnya adalah bukan diagonal, suku silangnya 0, dan yang tersisa adalah GIJ. Jadi yang penting adalah GIJ-nya di sini nanti. Nah, biasa kita lakukan penskalan lagi dalam tanda kutip gitu ya, sehingga karena ini metriknya berkembang kan, atau alam semesta kita berkembang, jadi
kita tuliskan yang GIJ, DXI, DXJ itu adalah DL kuadrat, yang bagian ruangnya ini DL kuadrat. Nah, DL kuadrat ini kita bisa tulis ulang dengan menarik suatu faktor skala R besar kuadrat di sini, yang merupakan fungsi dari T, gitu ya. Dikalikan dengan DL tilde kuadrat sekarang. Sehingga sekarang DL tilde kuadratnya itu tidak bergantung pada waktu dan tidak memiliki dimensi. Dimensinya dibawa oleh R di sini. Dan kita definisikan suatu besaran yang disebut dengan A, besaran yang sangat sering muncul nanti kalau kalian belajar kosmologi, yaitu ukuran alam semesta lah, kurang lebihnya kira-kira begitu. Faktor ukuran alam semesta, itulah perbandingan dari R terhadap R0. Ya, R terhadap R0. R0 itu adalah R pada saat sekarang. Ya, jadi ini jari-jari alam semesta pada saat sekarang, bisa dikatakan begitu. R itu adalah jari-jari alam semesta pada saat T. Oke, sehingga AT0 itu adalah sama dengan 1. Jadi jari-jari atau faktor skala dari alam semesta pada saat sekarang itu diambil 1. Lalu apa lagi ya? Ini aja lah. Nah, ini adalah apa? Yang bagian ruang dari metrik Robertson-Walker ya. Nah, karena dia diasumsikan homogen dan isotropik, maka pada setiap saat kurvaturnya konstan. Artinya tidak merupakan fungsi dari ruang dan juga tidak merupakan fungsi dia merupakan fungsi dari ruang ya, karena dia fungsi dari waktu harusnya, tapi tidak fungsi dari ruang. Tapi konstan sama seperti permukaan bola yang mulus, konstan. Jadi di mana-mana sama semua. Jadi kalau kita gunakan beberapa macam koordinat, di sini ada 2 jenis koordinat yang digunakan. Itu bentuk dari Robertson-Walker yang bagian ruangnya itu diberikan di persamaan yang ini. Jadi ini sebenarnya dijelaskan di depan gitu. Nanti banyak yang kita pakai yang nomor 2 ini juga. Jadi intinya adalah ini menggambarkan Robertson-Walker, yang penting dia di depan ini adalah R0 kalikan A kuadrat, R0 kalikan A kuadrat, R0-nya nanti mungkin yang penting A kuadratnya yang sering dipakai nanti. Lalu ini adalah solid angle biasa di omega kuadrat, dan apa ini namanya psi atau K ini berkaitan dengan nanti jari-jari dan tanda kutip dalam koordinat yang kita pilih. Dan kedua bentuk ini biasa dipakai tergantung kebutuhan saja, tapi sama ekivalen tergantung koordinat yang kita pilih. Nah, yang penting di sini di dalam metrik ini adalah ada parameter K yang muncul di sini. Itu di sini akar K, di sini ada K di bawah, di mana K ini dapat mengambil nilai plus minus 1 atau 0. Jadi kalau K-nya plus 1, itu ini kan 3 dimensi ya. Salah satu 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu kurvaturnya positif atau kita katakan alam semestanya tertutup. Kalau K-nya minus 1 itu alam semestanya terbuka. Kalau K-nya 0 itu alam semesta kita adalah datar flat. Jadi itu menunjukkan nilai kurvaturnya. Apakah dia sphere atau pseudosphere atau flat, ya intinya begitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan beberapa perhitungan, misalkan kita bisa menghitung dari metrik tadi, misalnya apa, jarak proper, jarak proper dari ke suatu titik pada koordinat moving kita yang jarak radial ya. Kalau ada satu waktu tertentu, jadi karena jarak radial maka d omega-nya 0, dt-nya 0 pada suatu waktu tertentu, kita integralkan saja yang metrik yang tadi yang di sini.
Ini 0, berarti kan ya berarti ya, tinggal integralkan DL-nya saja. Maka kita dapatkan kita pakai yang ini ya. Ya, jadi apa? Ini 0, ini diintegralkan, diakarkan ya, ada akarnya dulu ya. Ya, akarnya. Oke. Jadi kita dapatkan d psi ini diakarkan, kita integralkan dari 0 sampai psi tertentu ya. Jadi ini disebutnya proper distance. Hasilnya adalah kosinus pakai tabel biasa, integral, dan nilainya bergantung pada nilai K ya. Jaraknya ini adalah linear terhadap psi, ini arcosinus, ini arcosinus hiperbolik. Betul, apakah dia close, open, atau flat. Oke, dan ini yang bagian belakang ini kita definisikan sebagai proper distance pada waktu T0. Karena bergantung pada T ya, walaupun pada T konstan tetapi bergantung fungsi dari T. Jadi pada saat T yang berbeda tentu proper distance-nya berbeda karena ukuran alam semesta juga berbeda bergantung pada waktunya. Jadi pada saat T0, pada saat sekarang itu kita kasih notasi T0 di sini. Ketika intinya sih pada saat A-nya itu semenangan 1, maka itu T0. Jadi ketika kita ambil A-nya semenangan 1, maka ini semenangan T0, kan berarti ini T0 sebelah kanan. Intinya begitu ya. Nah, kita bisa menghitung proper velocity dari proper distance, VP, yaitu ya turunan dari dp, ini D-nya beda ya, ini D, ini turunan, ini dp jarak distance, dpt, terhadap dt gitu ya. Nah, jadi ini menggunakan yang di atas di sini, maka kita turunkan, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini tinggal diutak-atik aja nih, dp dt berarti dadt dp tambah yang ini kan konstanta ya, jadi tinggal dadt saja, tapi a itu adalah sama dengan atau 1/a itu adalah sama dengan apa? Yang dp per dpt, jadi nanti muncul dpt lagi di sini. Intinya begitu. Jadi ini menunjukkan model kita menghasilkan Abel's law yang sesuai dengan yang diharapkan, bahwa laju itu sebanding dengan jarak. Jadi ini juga persamaan yang penting diingat saja. Kalau main kosmologi selalu kita ambil seperti ini secara umum, bahwa Hubble constant itu adalah A dot per A nilainya. Sehingga H0 itu adalah A dot pada saat T0, ketika A T0 semenangan 1 kan. Jadi ini juga persamaan yang penting diingat saja. Oke, apalagi ya? Ini redshift, proper distance. Nah, dikit ya, terselesaikan ini. Jadi kalau kita tinjau sumber cahaya yang jarak converging distance-nya itu adalah psi emitter itu yang sumber cahayanya yang memancarkan cahaya, maka ds kuadrat adalah 0 karena di cahaya. Ds kuadratnya 0. Sekarang kita masukkan dt-nya. Jadi kan yang bagian dl-nya doang yang sebelah kanan ini. Sekarang ada dt-nya sama dengan 0. Maka kita bisa balik persamaan ini kan berarti menjadi yang C-nya bagi A-nya sebelah kiri, ini persamaannya kita buat jadi persamaan yang panjangnya untuk kita integralkan ya. Jadi C per A dt diakarkan,
Yang sebelah kanan adalah R0-nya, jadi R, A-nya udah pindah ke sini, ini D-nya ini di sini kita integralkan ya. Oke, nah ini untuk A0 sama dengan 1 kan sama dengan T0 ya. Kalau nggak ada A0-nya di sini, T0. Sehingga ini adalah dp T0, ini sama dengan yang sebelah kanan ini. Oke. Karena kita meninjau incoming light, maka kita pilih tanda yang negatif ya, bukan tanda yang positif. Ini harusnya positif kan, tapi kita pilih tanda negatif. Ini karena incoming light. Nah, ketika kita hitung sebelah kanan ini, kalau kita ganti variabel integrasinya, kita lihat ini sama masih berarti dari dt ke dA ya, dari dt ke dA. Berarti ini kan dt itu adalah dA per A dot, betul ya, dA per dt, jadi muncul dt. Oke. Maka batas integralnya berubah kan dari T0 itu menjadi 1 karena pakai A, terus T emitter itu menjadi A emitting gitu ya, emitter. Dan ini kita gunakan definisi dari Hubble constant adalah A dot per A, maka ini dapatnya adalah A kuadrat A Hubble constant ya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan sekarang hubungan antara proper distance dan scale factor, hubungan yang lebih sama seperti sebelumnya, tapi integralnya berbeda ya. Jadi tujuannya yang hitung-hitung ini kenapa? Karena integralnya yang berbeda. Ya, hubungannya di sini. Jadi tujuannya nanti untuk eksperimen juga bagaimana kita mengamati dan melakukan perhitungan dan seterusnya. Jadi ini adalah proper distance-nya dari emitter pada saat sekarang. Yang artinya itu adalah minus dari 1 ke A atau scale factor dari alam semesta pada saat emisi terjadi dari ini semua. Jadi isinya ini cuma A. Kalau kita tahu A-nya dan H-nya, maka kita bisa lakukan integral. Oke. Sehingga kita katakan bahwa atau kita bisa lihat juga bahwa A itu adalah semacam cosmic clock juga, karena dia mengukur ukuran alam semesta itu adalah fungsi dari waktu sebetulnya. Oke. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya yang bawah ini yang kita mau cari. Kayaknya aja ya, bawah. Nah, kita bisa nyatakan dalam scale factor, tapi scale factor itu juga punya hubungan dengan pergeseran panjang gelombang yang dapat digunakan juga untuk mengukur scale factornya, di mana pergeseran panjang gelombang itu adalah redshift adalah Z atau delta omega lambda per lambda ya, yang definisi kita sebelumnya. Dan kita bisa lihat bahwa perbandingan atau panjang gelombang itu sebanding dengan A yang gambar sebelumnya. Jadi panjang gelombang itu kan sebanding dengan A. Jadi kalau misalkan ukuran alam semesta besar, ya panjang gelombangnya besar. Kalau kecil ya kecil. Maka lambda receive dan lambda pada saat emitted itu adalah perbandingan dari ukuran alam semesta pada saat receive dan pada saat emitted, betul ya? Nah, kita asumsikan yang kita terima itu adalah pada saat sekarang, T0. Jadi A T0-nya sama dengan 1, makanya jadi 1, makanya adalah berubah menjadi lambda receive dan lambda emitted-nya berubah menjadi 1 per A T emitted gitu ya, sehingga 1 yang pindah sebelah kiri dapat 1 tambah Z adalah 1 per A T pada saat emitted. Ini persamaan yang penting juga diingat aja ya. Oke. Jadi 1 tambah Z adalah 1 per A ukuran alam semesta atau skala alam semesta pada saat terjadi emisi dari bintang atau sumber dari emitternya atau emitter lah. Nah, kita bisa mengubah sekarang A-nya pakai Z kan. Oke, jadi prosesnya adalah kalau mau dilihat itu ini DP-nya itu adalah fungsi dari AT apapun juga DP di sini ya. Lalu ini kita kaitkan dengan H, kita dapatkan di sini bahwa DP kita itu adalah integral dari A dan Hubble constant. Sekarang A-nya kita bisa ganti dengan Z sehingga DP kita bisa dihitung dari redshift dan Hubble constant. Ini tinggal substitusi aja, ganti variabel satunya mana dicek aja. Oke, jadi ini adalah hubungan antara proper distance dan redshift gitu ya. Jadi ini hubungan yang berguna gitu ya.
Karena kita bisa menghitung redshift, kita tahu Hubble constant-nya dari pengamatan, dan kita bisa menghitung D-nya. 1 per Hubble constant ya, frekuensi DD. Dan ini lebih simpel dari yang sebelumnya kan kalau kita lihat ya. Dan ya, dan cukup berguna. Oke, waktunya hampir habis. Ini ya terakhir ya. Jadi, nah ini kebiasaan di kosmologi, biasanya kita menggunakan redshift daripada menggunakan waktu. Jadi misalkan pada redshift undangan 1, itu ukuran alam semesta kan setengah. Dari sini setengah aja masukin ya. Berarti kalau redshift 1, berarti 2 kan, berarti 1 per setengah undangan 2. Berarti ukuran alam semesta adalah setengah dari waktu sekarang. Dan pada saat contoh lain misalkan namanya istilahnya photon decoupling time, pada saat alam semesta menjadi transparan, tiba-tiba fotonnya itu bisa bebas bergerak tanpa diganggu oleh partikel-partikel bermuatan, itu redshift-nya adalah 1100. Jadi kita bisa cek itu ukuran alam semestanya kapan, berapa gitu ya. Jadi kita bicaranya pakai bahasa redshift, bukan bahasa berapa detik, berapa tahun, dan seterusnya. Umumnya begitu. Oke, dan seterusnya. Semestinya ada pertanyaan, udah jam 5 kayaknya. Ini lebih kepada masalah candle itu orang astronomi lah yang lebih paham sebetulnya. Maksudnya standing candle? Iya. Yang supernova entah apa, lalu ada bintang satu lagi, lupa sih namanya. Iya, betul. Astaga. Oke, Pak. Ada orang astronomi nggak di kelas ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Suruh mereka yang jelaskan aja. Kalau nggak saya jelaskan, jangan jadi anak astronomi lah. Iya, ada 5 nih. 5 Kalau perlu dibawa ke Posca sana. Suruh malam-malam ngeliatin bintang. Saya malah belum pernah ke sana ya. Belum pernah ngintip di sana. Nantilah minta ke siapa sekarang, Bu itu ya? Bu Nana. Remana ya? Iya, Mediannya ya? Mana ya? Oke lah, sekali lagi mungkin nggak akan tercakup semuanya, dia udah ngebut-ngebutan. Cuma wawasan aja lah. Tapi intinya kira-kira begitu. Ya. Oke, intinya adalah Robertson-Walker metric itu yang digunakan kalau mau riset di kosmologi ya dia menguasai inilah dasarnya dari sini. Ya. Kalau riset di bidang dark matter juga masih banyak sebetulnya dan masih berkembang dengan pesat. Mau pendekatannya dari teori medan kuantumnya, dari particle physics-nya, dari gravitasinya, dari model-model yang modified gravity lah, modified matter-nya lah, apanya lah. Ya. Untuk dark energy, dark matter, dan seterusnya itu masih berkembang. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik ngambil paper di situ juga silakan. Ya, pokoknya nanti kita atur waktunya lah, presentasi aja lah anaknya. Ya, mungkin kalau sempat presentasi aja lah, atau ujiannya singkat aja, lihat aja ujiannya apa. Ujiannya suruh cerita lagi juga bisa. Oke, udah cukup ya hari ini. Belum penuh juga. Kita lanjutin lagi lah minggu depan terakhir. Setelah itu mudah-mudahan ada jadwal ujian minggu depan sehingga bisa diputuskan presentasinya kapan, biar gampang. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutin minggu depan.